Lah kalau pertimbangan banyak, semakin banyak pertimbangan, kadang tuh sulit untuk melangkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Masih sehat? Alhamdulillah. Gak terkena lendu. Alhamdulillah sekarang kita bisa ketemu lagi dan kita selamat dari bencana-bencana, atau meskipun ya karena bencana itu nggak tahu kapan datangnya. Kayak jelangkung, gimana jelangkung itu? Datang nggak diundang, Bulan nggak diundang. iya itu bencana. Itu sulit diprediksi. Makanya itu termasuk sesuatu yang di luar prediksi kita. Istilahnya itu adalah sesuatu itu ada sesuatu yang ikhtiari, ada yang ittirori. Apa? Ittirori, ada ikhtiari. Apa itu perbedaan antara ikhtiari sama ittirori? Ikhtiari itu berarti kita masih memiliki pilihan. Oh, sekarang saya mau lompat misalnya. Saya kan bisa milih antara mau lompat atau enggak. Saya mau minum sekarang atau enggak. Itu pilihan. Terserah kita mau milih minum atau enggak. Oh, saya sekarang mau sholat. Ya, terserah. Itu kan berarti punya pilihan. Tapi kalau misalkan kamu lagi kena pisau, sakit misalnya. Itu sakitnya pilihan apa enggak? Kamu bisa enggak milih saya mau enggak sakit itu? Enggak bisa. Nah, itu ada sesuatu yang ittirori, ada sesuatu yang ikhtiari. Bahasa kerennya itu sekarang istilahnya ada sesuatu yang up to us, ada yang not up to us. Up to us itu berarti ada di dalam kendali kita. Not up to us berarti ada di luar kendali kita. Nah, terkadang ini termasuk kunci biar orang itu selalu bahagia, tidak overthinking. Over apa? Apa overthinking itu? Ya, tidak berpikir yang enggak. Istilah tasawufnya atau overthinking itu adalah tawilul amal. Dia itu berpikirnya terlalu jauh banget. Bayangkan kamu baru punya satu telur ayam, sudah berpikir oh ini nanti kalau netes saya kawinkan dengan ayam jantan itu, nanti beranak, nanti kalau sudah beranak 5 saya jual 1, itu lainnya dikembangbiakkan lagi jadi 10, nanti saya bangun perusahaan ayam. Padahal masih megang telur. Akhirnya telurnya jatuh ya, lober. Lober. Itu namanya bahayanya tawilul amal, overthinking, terlalu over. Nah, itu cara mengatasi overthinking bagaimana? Tadi harus memahami sesuatu itu ada yang ikhtiari, ada yang ittirori. Bagaimana itu? Kalau sesuatu yang ittirori karena kita memang sudah tidak punya pilihan, seharusnya kita tidak perlu memikirkannya lagi. Wong itu bukan pilihan kita, ngapain dipikirkan. Sedangkan yang ikhtiari itu yang seharusnya kita usahakan. Contoh, kamu yang masih belum punya istri ada ya? Banyak. Yang belum punya istri mau ngelamar seseorang. Oke. Ngelamar tidak ngelamar itu ikhtiari apa ittirori? Ikhtiari, bisa milih. Terserah kamu kan kamu mau tekadnya bulat mau ngelamar atau enggak. Tapi kalau diterima enggaknya itu ittirori apa ikhtiari? Ittirori. Itu sudah bukan wilayahnya kamu. Intinya saya ngelamar, diterima enggaknya yaitu wallahu a'lam. Nah, itu. Makanya kamu bagaimana biar kenceng, bagaimana biar kamu itu bisa semangat, maka kamu itu harus upayakan fokusmu itu kepada sesuatu yang ada di dalam kendalimu. Jangan pikirkan sesuatu yang di luar kendalimu. Kalau saya ngelamar itu kalau ditolak gimana? Ya gak usah dipikir itu. Karena itu bukan wilayahnya kamu. Itu kalau kamu harus berpikir, saya intinya sekarang harus tampil gegek misalkan, saya harus percaya diri, saya harus ngelamar. Nah, kalau istilahnya kalau nggak dilamar, ya maka itu adalah istilahnya nanti bisa ditikung orang. Padahal kalau nikah itu ibadah. Kalau ibadah itu nggak boleh mendahulukan orang lain. Kalau kaidahnya mendahulukan orang lain fil ibadah makruhun. Mendahulukan orang itu kalau urusan ibadah makruh. Contoh, kamu lagi di masjid. Ada soft kosong di depan. Ngereng-ngereng impian. Ya enggak, bukan kayak gitu. Kalau ada soft kosong kamu yang maju sendiri. Orang lain disuruh maju itu makruh. Ya, kecuali kamu memang pengurus, memang untuk ngurus anak-anak misalnya jadi pengurus pesantren ya lain lagi. Tapi kalau memang kamu jemaah di sana ada soft kosong ya kamu yang maju, jangan orang lain suruh maju.
Nah, itu makanya mendahulukan dalam urusan ibadah itu makruh. Sama kamu itu kalau ada apa namanya, kamu lagi punya ancang-ancang orang gitu, ya udah lamar aja daripada didahulukan orang lain. Oh, ampian VC ngelamar itu gak usah. Nah, itu biar kamu itu apa istilahnya menjadi orang yang teguh, tidak terlalu gampang, mentalnya itu tidak mental kerupuk. Orang yang bermental kerupuk itu gara-gara dia memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Contoh, kamu misalkan jadi konten kreator, ada di sini. Belum ada. Kamu misalnya ngupload, bikin video 5 jam. Ternyata yang nonton hanya 4 orang. Itu apa, antara videonya dengan penontonnya itu gak sebanding. Tapi begini konsepnya. Pertanyaan sekarang, orang nonton itu di dalam kendalimu atau enggak? Di luar kendali. Yang ada di dalam kendalimu adalah kamu itu bikin video, kamu itu sekarang syuting, kamu itu sekarang gini-gini. Itu adalah yang ada di dalam kendalimu. Sama saya setiap bikin buku, wong sekarang apalagi sekarang orang sudah malas baca buku ya. Itu saya terbit itu buku, ada yang nggak beli tapi bacanya bareng-bareng satu, baca bareng-bareng. Ada nggak itu? Memang kayak gitu. Tapi kalau orang itu mau bahagia begini, gantungkan kebahagiaanmu pada sesuatu yang ada di dalam diri ini, yang ikhtiari itu. Jadi saya tuh bahagia kalau saya sudah berhasil ngarang buku. Baik dibeli orang atau enggak itu maksudnya urusan lain. Intinya saya itu bahagia kalau sudah selesai nulis. Itu bahagia. Soal dibeli atau enggak ya dibeli alhamdulillah, enggak dibeli ya tidak masalah. Ya kayak gitu. Kalau misalkan yang dipikir adalah nanti gimana kalau saya buka usaha agak laku, ya buka usaha nanti. Di mana saya kalau misalnya apa punya istri nanti istrinya cerewet, ya nggak punya istri. Gimana kalau punya istri nanti misalkan mertuanya galak dan lain sebagainya, ya nggak pernah punya istri nanti. Makanya kalau kata kenapa usia 21 sampai 25 ke atas sampai sebelum 30 intinya itu ideal, karena kalau orang semakin tua itu apa orang semakin bertambah umur, kata ulama, pemikirannya akan semakin luas, pertimbangannya akan semakin banyak. Lah kalau pertimbangan banyak, semakin banyak pertimbangan, kadang tuh sulit untuk melangkah. Kalau orang masih muda itu kadang ya udah wis sekarang jalani aja. Memang pertimbangannya agak sedikit, tapi kalau semakin tua namanya semakin dewasa, pertimbangannya semakin banyak. Makanya kalau ditunda itu khawatir, itu semakin tua semakin banyak pertimbangan nanti. Oh nanti gimana kalau begini, nanti gimana kalau begini. Memang kayak gitu. Sama buka usaha, kamu kalau masih dini nggak masalah, mantep itu. Justru nanti kalau semakin ditunda, pertimbangannya makin banyak. Itu pasti itu. Nah, makanya itu perbedaan antara sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Toh meskipun secara hakikat semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk adanya bencana, adanya apa musibah dan lain sebagainya, itu semuanya di luar kendali kita. Namanya di luar kendali kita, ya mau gimana lagi, mau dipikir ya nanti itu meruwetkan diri sendiri. Ya seharusnya nanti kalau musibah kan berarti apa pertanda misalkan ya diri banyak maksiat dan lain sebagainya. Ya itu adalah dalam diri kita. Silahkan itu diperbaiki. Gak perlu menuntut alam harus begini dan lain sebagainya. Kayak misalnya ada orang dia melakukan sesuatu biar dipuji orang. Orang lain memuji itu di dalam kendali atau di luar kendali? Di luar kendali. Seharusnya gak perlu memikirkan itu. Pikirkanlah bagaimana sekiranya diri ini berbuat sesuatu yang terpuji, baik dipuji atau tidak dipuji. Kalau kita memang murni melakukan itu untuk agar dipuji, saat tidak dipuji ya kamu sakit hati. Kalau sakit loro hati itu bahaya itu. Karena kalau kata orang yang sakit gigi itu hanya satu yang menandingi sakitnya hati, yaitu sakit gigi. Karena orang itu ya pasti yang diunggulkan yang sedang dialami. Orang yang sakit kepala bilangnya hanya satu yang menandingi sakit hati, yaitu sakit kepala. Karena gak dialami yang lain itu. Nah, sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Nah, makanya biar kita selalu optimis, biar kita tidak perlu overthinking dan lain sebagainya. Pikirkan apa yang sebenarnya
yang semestinya kita lakukan saat ini. Nggak perlu memikirkan sesuatu yang di luar kendali kita. Semakin kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal lain, maka kita akan menjadi budaknya. Contoh, kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada uang, kepada PC. Kita saat nekuk PC bahagia, kepala tak nekuk, tak bahagia. Karena kita menggantungkannya ke sana. Kita misalkan menggantungkan kebahagiaan kita kepada kuota. Kita saat punya kuota bahagia. Gak punya kuota, sengsara nanti. Ya kayak gitu. Makanya kita misalkan menggantungkan kebahagiaan kita kepada jaringan misalkan. Ternyata kuota sudah beli 200 giga. Tapi ternyata hujan, PLN mati, dan internet mati semua. Bahagia enggak? Karena kamu menggantungkannya ke sana. Selama kita menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain, maka kita akan menjadi hamba dari orang tersebut, dari sesuatu tersebut. Nah, makanya kita yang paling layak itu menjadi hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Sering hadis yang saya ulang-ulangi, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar. Rugi orang yang menjadi budaknya PC, rugi banget. Kita seharusnya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang mulia apa kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala? Kurang mulia apa kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu harus kita bahagia dan kita harus mensyukuri hal tersebut dengan kita bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Ramadan sekalian, kalau misalkan ada kritik atau saran dan lain sebagainya bisa ditulis di kolom komentar. Cukup sekian, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.